meneladani perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan itu. Ya. Jadi di ujung itu, di akhir itu ada fase yang di paragraf terakhir di penutup tuh, itu saya kadang kan dijelasin jibiliyah dan Ghairu jibiliyah. ghairu jibiliyah. Kemudian di akhir itu disampaikan amalan sunnah nih, ketika tidak ada niatan untuk bertakarrub kepada Allah, maka itu menjadi mubah, menjadi gimana ya gitu. Ya yang jadi pertanyaan saya adalah di situ sampelnya kas sholatid duha gitu. Nah itu maksudnya gimana Tad? Minta dijelasin Tad. Perkara ini, perkara bab inilah. Itu dulu. Nih. Fa inna dhahara fiha qasdul qurbati fahiya tadkhulu fil mandub. Ya. Ya. Jadi bahwasanya yang nampak di dalam aktivitas-aktivitas ada tujuan mendekat, maka itu masuk dalam kategori mandub sunnah. Ya, kopinya dilepas Tad, biar nggak kelihatan mukanya Tad. Nah, apa nih Tad? Ya. Dalam kategori sunnah. Yuthabul mar'u dikasih pahala seseorang ala fi'liha atas perbuatannya. Walau yu'aqabu ala tarkiyah, dan tidak mendapatkan dosa, tidak mendapatkan sanksi atas meninggalkan aktivitas-aktivitas tadi. Ya, karena mandub ya. Ya. Mithli sunnati tuha, sebagai contoh sunnat tuha. Wa illam yadhar fiha qasdul qurbah, dan jika tidak nampak di dalamnya tujuan mendekat, fahiya tadkhulu fil mubah. Ini maksudnya aktivitas-aktivitas taqarrub, diantaranya adalah aktivitas-aktivitas ubudiyah. Ini kan berbicara sedang mencontoh Rasul. Nah, aktivitas-aktivitas yang Rasulullah lakukan, yang kemudian kita ikut lakukan juga, tapi bukan dalam rangka taqarrub. Rasulullah makan, kita makan. Rasulullah tidur, kita tidur. Maka kemudian tidurnya kita itu mubah, makannya kita itu mubah. Nah, sementara duha memang ada nilai mandubat yang memang sudah ditetapkan. Ke salat puasa sunnah itu juga sudah ada nilai mandubat yang sudah ditetapkan. Maka mandubat-mandubat ini kan kita ngikutin Rasul juga. Nah, ketika kemudian kita makan sebagaimana gaya Rasulullah, makan dengan 3 jari, di sini nih mubah saja, karena ini aktivitas makan itu adalah aktivitas makan yang umum. Tradisi orang-orang Arab dulu itu makannya pakai 3 jari. Nah, ketika kemudian kita 3 jari dalam rangka karena benar-benar ittiba dengan Rasul, maka di sini ada nilai tambah taqarrub tadi. Nilai tambah taqarrub karena kita ittiba bi Rasul, kayak merah jenggot nih. Merah jenggot, kemudian ketika kita ittiba li Rasul, bahwa Rasulullah jenggotan atau rambutnya dipanjangin, bahwa Rasulullah rambutnya panjang, maka memanjangkan rambut yang ini ada tambahan nilai taqarrubnya, ini menjadi mandubat. Tapi ketika kemudian manjangin rambutnya sekedar manjangin saja, ini nggak ada larangan dan juga nggak ada nilai kesunahan, nggak ada nilai mandubatnya. Tapi ketika kayak sholat duha, puasa Senin, ya kita kemudian ketika seseorang sholat duha, ini kan memang penetapan mandubatnya itu sudah tetap gitu loh. Ya, sholat tahajud, kemudian puasa Senin Kemis, puasa Daud. Nah, ini maksudnya yang di sini memisahkan antara jibiliyah dan ghairu jibiliyah. Nah, jadi ittiba bir Rasul ketika ini adalah aktivitas manusiawi, ketika di sini aktivitas manusiawi kita ngikutin gaya Rasul seperti tadi, rambut panjang, jenggotan, makan 3 jari. Nah, maka di sini bisa masuk dalam aktivitas mandubat sunnah.
Itu. Jadi bukan kemudian sholat duha jadi mubah. Tetap sholat duha hukum status hukumnya ya tetap mandubah, tetap sunnah. Nah, tapi di ujung Ya, ini mana ujung yang kemudian wa illam yadharu ya fiha qasdul kurbah, dan jika tidak nampak di dalam aktivitas tadi tujuan mendekat fahiya tadkhulu fil mubah. Udah sampai di situ, bukan kemudian lagi membahas duhanya. Duhanya itu sedang memberikan contoh ya, fa in dhahara fiha qasdul kurbah fahiya tadkhulu fil mandub. Jika nampak dalam aktivitas itu tujuan mendekat, maka itu masuk dalam kategori mandub. Yusabu, ketika mandub maka di sini ada pahala dan tidak ada dosa bagi yang meninggalkan. Kemudian dicontohkan kasolat duha, seperti sholat duha ya. Nah, cuman di sini ketika berbicara tentang yang aktivitas umum manusia, ini nggak dikasih sampel. Ini sampel duha, ini sampel kalimat sebelumnya gitu. Kalimat yang mandubat tadi. Oh, berarti beda koma ya ini ya? Iya, makanya kan di sini di teksnya juga ada koma, ada titik. Jadi ada jibiliyah, ada ghairu jibiliyah. Manusiawi, ada yang khusus gitu loh. Ya, yang Kalau ada penjelasnya gitu kan di situ. Ketika ada penjelasnya maka itu menjadi sunnah gitu kan. Nah, maksudnya begini. Sunnah atau ditinggalkan gitu. Ketika sunnah-sunnah yang sudah ditetapkan, jadi sunnahnya sholat duha, sunnahnya sholat tahajud, sunnahnya sholat qobliyah, ba'diyah dan seterusnya, sunnahnya puasa, sunnahnya sedekah dan lain sebagainya, itu dilakukan Rasul. Tapi kesunahan-kesunahan ini jelas ada ketetapannya. Maka pada posisi ini ketetapan ini sifatnya ya terus tetap. Tapi ada kita ittiba, kan persoalannya adalah mengikuti Rasul. Kan di sini lagi pembahasan tentang mengikuti Rasul. Mengikuti Rasul yang tidak ditetapkan sebagai aktivitas ubudiyah. Ya kayak antum rambutnya panjang. Ketika nggak ada niatan kemudian bahwa Rasulullah rambutnya panjang, maka rambutnya panjang ini mubah, bukan sesuatu yang kemudian mendapatkan pahala atau dosa. Nah, begitupun katakanlah makan 3 jari, tidur miring ke kanan. Nah, di sini ketika diniatkan tidur miring ke kanan littiba'ir Rasul, dalam rangka ittiba, mengikuti Rasul, maka disinilah yang kemudian aktivitas-aktivitas manusia bisa masuk kategori mandub. Yang jibiliyah itu. Jadi kalau yang ghairu jibiliyah ya, kayak sholat zuhur, sholat asar, ini kan masuk ada hukum yang tetap gitu loh. Ada penjelasnya. Hukum tetap, hukum ketetapan hukumnya itu sudah ditetapkan. Yang ini tidak boleh kemudian melenceng dari ittiba bir Rasul. Sholat duha pun nggak boleh melenceng dari ittiba bir Rasul. Nah, sholat duha bilangan maksimalnya berapa? Ya, sebanyaknya kan. Hah? Untuk 2 rakaat gitu kan. Total maksimal 12 ya. Nah, kemudian sholat tahajud maksimal bebas. Kemudian yang dibaca pun termasuk umpamanya sholat maghrib disunahkan baca surat-surat pendek, dan yang paling sering dibaca adalah kulya dan kulhu. Maka kemudian baca kulya dan kulhu ini bagian dari sunnah. Nah, kesunahan ini ada ketetapannya, ittiba bir Rasul, maksudnya kesunahan yang ketika ini tidak ngikutin tata cara Rasul maka fahuwaradun, sebagaimana sabda beliau, man amila amalan wa laysa alaihi amruna fahuwaradun. Siapa yang beramal tanpa mengikuti perkara yang Rasulullah lakukan maka tertolak. Nah, ini adalah pada aktivitas-aktivitas ubudiyah. Tapi pada aktivitas-aktivitas manusiawi ya, makan, tidur, jalan. Nah, ini kan manusiawi. Orang normal jalan, orang normal tidur, orang normal makan, orang normal punya rambut, orang normal punya jenggot.
Nah, Saya nggak normal dong. Hah? Saya nggak normal. Ada kan meskipun 3? Ada sih. Nah, iya, kata Rasulullah meskipun 3 jangan kau cukur. Nggak boleh dicukur, Tat. Hah? Nggak boleh dicukur. Larangan ini sifatnya bukan jazm. Oh. Tapi dicukur biar tumbuh banyak lagi boleh nggak? Ya jangankan dicukur biar tumbuh banyak, dicukur biar nggak ada jenggotnya tetap boleh. Karena larangannya bukan jazm. Ketika larangannya jazm baru ketidakbolehan itu jatuh haram. Ini kan larangannya ghairu jazm, tidak pasti, maksudnya tidak harus. Tapi ini masuknya ke dalam hukum makruh. Jadi kita motong jenggot sampai habis itu makruh. Tapi orang berjenggot ngikutin sunnah belum tentu, karena orang Yahudi juga banyak jenggotan, orang Yahudi banyak rambutnya gondrong, orang Yahudi juga kadang-kadang makan pakai 3 jari. Nah, tidur miring ke kanan, apalagi ketika kemudian sekarang menurut penelitian, ya penelitian sains, tidur miring ke kanan ada dampak di kesehatan. Kemudian memelihara jenggot itu dalam penelitian itu tingkat fokus seseorang yang memelihara jenggot akan lebih tinggi daripada orang yang nggak memelihara jenggot. Ini penelitian militer Amerika, termasuk militer Israel begitu. Maka tentara-tentara Israel, tentara Amerika banyak yang berjenggot. Sampai kemudian adain lomba, sebaca artikel itu mengadakan lomba di tengah-tengah militer mereka antara orang yang jenggotan sama yang tidak jenggotan. Tingkat ketepatan menembak itu masih bagus yang punya jenggot. Nah, tapi apakah kemudian mereka mendapatkan nilai sunnah? Karena tujuannya bukan lil kurbah, mendekat. Nah, maksudnya yang kemudian yang tidak dalam rangka, tidak nampak tujuan takorrub, maka di sini tidak dikategorikan sunnah, hanya mubah. Jadi rambut panjang boleh nggak? Boleh. Nah, sebagaimana berbicara contoh pernikahan, poligami itu hukumnya mubah saja. Tapi ketika memang dalam hal Rasulullah poligami, kita kemudian ittiba di situ, bisa jadi nanti poligaminya itu jadi sunnah, jadi mandub. Nah, tapi nggak serta merta. Artinya di sini hukum-hukum yang kemudian terkadang bisa jadi mandub, terkadang bisa jadi ibahah, jadi mubah. Nah, pada posisi ini ya yang manusiawi itu. Oke. Jadi yang paragraf terakhir itu reverse-nya bukan ke situ ya? Iya. Jadi bukan tuhaknya. Tuhak itu sampling dari kalimat mandub yang kemudian itibak juga lil kurba. Tapi bisa jadi nanti yang selain duha itu bisa jadi ketika dalam rangka lil kurba. Kalau duha, kalau nggak ada lil kurbanya. Nah, kalau duha dia ada ketetapan. Ketika kita menyelisihi cara, maka di sini nggak bisa kemudian mandubnya tertolak gitu loh. Sholat duha umpamanya caranya salah, nggak wudhu dulu, kemudian atau nggak menghadap kiblat, nggak ada nilai takarub gitu. Nggak ada nilai takarub. Ya misalnya, terus gimana jadinya? Kalau ibadah itu tetap ada nilai takarub. Nggak bisa kemudian kita lepaskan begitu saja. Nah, di sini ibadah yang sifatnya ubudiyah, aktivitas Rasulullah yang sifatnya ubudiyah, meskipun di sini katakanlah sebenarnya bukan tidak ada nilai takarub, di situ nanti dinilai ke tingkat niatnya. Orang sholat ya mau bahkan yang wajib sekalipun, ya kan, ketika nggak ikhlas karena Allah, ya maka di sini tertolak. Termasuk ya apalagi yang sunnah. Nah, tapi kita sedang membahas di sini ittiba bir Rasul dalam banyak hal kan, dalam hal ibadah, dalam hal ghairu ibadah. Itu maksudnya itu. Oke, siap. Oke, Tat, makasih Tat penjelasannya. Mudah-mudahan ini bisa bisa mencahkan, membantu saya. Jazakallah khairan. Ya, sama-sama. Nggak nanya ke saya.
Oh, nanya, antum rambut panjang ini enggak ada niatnya enggak? Enggak. Tiba Gaya doang. Karena gaya doang nih. Ini tiba ke Rasul. Nah, jadi mudah-mudahan dapat pahalanya. Sama saya nih. Kita niatkan ya supaya apa namanya dapat pahalanya. Ini kan ini kaitannya dengan banyak argumentasi yang lain. Tadi contoh pertama syarat diterimanya amal 3 hal: iman, ikhlas, ittiba bir rasul. Ya kan? Nah, ini berbicara amal. Nah, ketika amal baik itu ubudiyah ataupun tidak, ketika dia orang beriman, kemudian ikhlas karena Allah, kemudian ittiba bir rasul. Ittiba bir rasul di sini kemudian maksudnya ada niat. Bagaimana sabda yang lain, innamal a'malu binniyat. Yang tidak disebutkan sebagai ibadah, ketika niatnya ibadah bisa jadi ibadah. Maka itulah dalam Islam itu seluruh aktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi sampai bangun lagi itu bisa semua jadi nilai ibadah. Hatta kita jalan-jalan, hatta kita mancing, ini bisa jadi ibadah. Gitu. Siap. Oke, mungkin sekian dulu ya. Ya, oke. Karena agak mulai panas juga nih handphone. Sama tangan juga udah pegel nih kayak ada tripodnya nih ya. Saya kelas dulu, Dat. Oke. Tadi nggak dibuka dengan salam nih, Jadi nggak ditutup dengan salam juga.